ini setelah berbincang dengan Mas Pandu nih yang selaku usaha clothing ini kan saya sedikit banyak mendapat pencerahan. Mungkin dari teman-teman pada intinya untuk membuka usaha itu harus dengan keberanian. Soal modal menurut Mas Pandu itu nanti ada jalannya sendiri. Yang penting berani. Mungkin itu yang bisa Ya, boleh. tangkap dari Mas Pandu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Muhammad Irfando. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang masih muda ya, masih energik ini. Yang paling pojok, Mas siapa mungkin namanya? Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Nailul, asal dari Prambatan Lor, Oh, Kudus. Muhammad Nailul dari Prambatan ya. Nggih. Sekarang umurnya berapa? Kalau sekarang menginjak 23. 23, masih muda ternyata. Yang sebelahnya? Rizka Lailatul Fitriyah dari Getas Pejaten. Rizka dari Getas Pejaten. Jadi asli Kudus semua ya? Ya. Ya, setuju. Oh, asli Kudus. Nah, kalau dari Mas siapa Nailul? Mas Nailul dulu tamatan dari mana? Kalau dari mungkin melihat sekolah saya dulu ya, saya mulai dari SD itu di lokal sendiri di Desa Prambatan, udah ke MI, MTS sampai MA itu di Kudsiah. Kudsiah. Oh, gitu. Kalau mbaknya? MI-nya di Gebok, MI Al-Khuriyah, MTS sama MA-nya di Mu'alimat, Kudus. Oh, gitu. Nah, ini kesehariannya untuk Mas Nailul ngapain aja biasanya? Untuk keseharian ini saya lagi belajar ya namanya orang kan punya rencana Mas. Iya. Saya juga punya rencana untuk membuat digital printing dan clothing. Oh, ini gitu. saya lagi belajar ya mendalami, semoga saja hasil maksud. Oke. Kalau mbaknya sama? Apa Ya, gimana? sama. Oh, sama. Ikut ya? Ya, ngikut aja. Nah, ini sudah kenal baru atau sudah lama? Baru ya? Oh, baru kenalan beberapa bulan ya? Nah, terus apa ya? Mungkin dari pengalaman Mas Nailul semasa di sekolah ada yang cerita unik mungkin? Untuk cerita unik mungkin ya standar monoton umumnya anak-anak. Untuk sekolah kan saya alhamdulillah baru kemarin wisuda dari kampus UIN Wali Songo. Oh, baru wisuda. Fresh graduate. Oh iya. Di mana? Di Semarang itu? Di Semarang. Semarang ya, ngekos. Untuk tempat tinggal mungkin ya dari maba itu pernah ngontrak semester 3 pindah di pondok. Oh gitu. Gratis. Asal jadi pengurus. Oh gitu. Terus ya. semester 5 itu pindah jadi takmir masjid. Oh. Ya adzan, ya Bilal, ngimami, ya seperti itulah Mas. Oh, Terus gitu. sampai semester 7 itu pindah di kantor MBCNU. MBCNU. MBC. Oh gitu. Ya. Ya mungkin seperti itulah. Ya Kehidupan Mas. iya. Ya adik-adik leng golek tempat. Oh ya. Ya apa? Ketika ditawari, Mas mungkin bisa ambil kesempatan ya. Gitu. Kesempatan nggak datang 2 kali. Kalau mbaknya belum kuliah atau? Belum ya. Belum. Ini masih menekuni apa desain? Iya, masih menekuni desain. Oh gitu. Apa mungkin ada yang ditanyakan di saya? Mungkin kan saya kesini kan memang mau belajar dari Mas Pandu, aku yang punya tempat dan punya usaha clothing ini. Nah mungkin pengalaman Mas Pandu terus kendalanya gimana, terus naik turunnya untuk membangun sebuah bisnis itu apa aja sih? Oke, kalau tips dari saya membangun bisnis bukan hanya modal, ya tadi mungkin dari referensi dulu. Jadi Mas cari referensi sebanyak-banyaknya, bisa dari online, mungkin dari Facebook,
atau WhatsApp, YouTube. Jadi semua media itu bisa teman-teman, adik-adik ini bisa cari ya. Misalnya mau nyari apa tentang printing, nah, adik-adik bisa cari di Facebook, mungkin cari aja yang printing, nanti akan muncul grup Facebook banyak. Nah itu bisa teman adik-adik masukin, bisa cari tahu dari situ. Tinggal terkonsep itu menjurusnya desain di bagian apa. Nah jadi aku kok mau kaos, nah berarti ada grup di Facebook khusus kaos. Nah itu tinggal terjunin dulu, lihat isi dari grupnya itu dulu. Jadi bisa belajar dari situ sambil tanya yang ada di grup itu. Misalkan ada orang cetak kaos, hubungi nomor WA ini. Nah coba aja dihubungi. Misalnya kok dia mau memberikan ilmu, misalnya tanya aja cara bikin kaos gimana. Nah mungkin dia baik hati juga bisa ngasih caranya, kayak tips lah kayak gitu. Jadi memang awal mula dalam menjalankan bisnis ya cari referensi, kemudian pasar. Nah kalau sudah adik-adik ini bisa dapat misalnya alat ya, nah alat itu harus bisa produktif, jadi harus punya pasarnya. Aku beli alat ini untuk apa? Nah itu harus adik-adik bisa tahu prospeknya ke depannya lah, intinya gitu. Jadi saling terkait. Setelah referensi, modal juga perlu ya. Modal, kalau misalnya belum ada modal, itu kalau adik-adik bingung bisa nebeng dulu. Jadi misalnya ada di kotanya, di Kudus ini ada printing, nyetak kaos ya bisa nebeng nyetak kaosnya dulu. Sambil ngumpulkan pelan-pelan, ditabung, baru beli alatnya, buka usaha sendiri. Gitu bisa. Jadi tipsnya ya tadi saling terkait, dari modal, kalau nggak ada modal bisa nebeng, referensi, sama keberanian, intinya itu aja. Nah itu sebelum jenengan fokus ke kaos dalam hal desain itu bermain di apa dulu mas? Sebelum ke desain ya dari brand logo dulu tadi. Jadi masnya harus punya apa ya, semacam merek dagang supaya orang kenal ini produk ini buatan siapa. Nah, itu mas harus fokus di situ dulu, jangan kemana-mana dulu, punya brand. Nah, setelah itu baru fokusnya tadi, kalau misalnya mau buat bisnis banner itu modalnya besar. Nah, jadi kan mungkin belum bisa. Tapi kalau misalnya punya modal, habis buat brand tadi, usaha banner juga boleh gitu. Jadi memang bertahap sambil cari relasi. Jadi perbanyak relasi. Mungkin nawarin produknya dari teman-temannya dulu. Nah, nanti kan ada apa ya, menular lah dari satu orang ke orang lain. Nah dari si A nanti hasil cetakan Mas Nailul kok baik, lalu si A cerita ke B. Nah si B tertarik, dia akan menghubungi Mas Nailul. Cuman seperti itu aja gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya wes ya. Udah. Mungkin ada apa ya, sedikit dari adik-adik ini yang ingin diungkapkan, saran atau tips atau apa, silahkan. Untuk penonton, Ya untuk penonton mungkin silahkan. Mas Nailul. Nailul aja. Mungkin gini ya, ini setelah berbincang dengan Mas Pandu nih yang selaku usaha clothing ini kan, saya sedikit banyak mendapat pencerahan. Mungkin dari teman-teman, pada intinya untuk membuka usaha itu harus dengan keberanian. Soal modal menurut Mas Pandu itu nanti ada jalannya sendiri, yang penting berani. Mungkin itu yang bisa Ya boleh. tangkap dari Mas Pandu. Oke, nah jadi terima kasih untuk kedatangan Mas Nailul dengan Mbak Ila ya Iya. di tempat saya.
mudah-mudahan ada hikmah yang diambil di podcastnya Muhammad Irfando. Nah, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.